Episode 372 Mengapa Saint Woodcutter muncul di sini? Altar pengorbanan yang digunakannya tampaknya sudah dipersiapkan sejak lama. Mungkinkah orang-orang dari dunia ini yang memanggilnya? Pikiran Kinmu berpacu. Altar pengorbanan itu ternyata telah dikubur tepat di tengah medan perang. Ketika kedua pasukan bertempur dan darah serta daging korban membasahi altar. Ritual tersebut pun aktif dan memanggil Saint Woodcutter. Semuanya jelas sudah direncanakan sejak lama. Kinmu segera teringat perkataan Hermit Qingyu. Saint Woodcutter telah hidup kembali sebulan lalu pergi membawa kapaknya. Rupanya, ia telah menerima kabar tertentu dan terbangun dari tidurnya untuk menggunakan ritual pengorbanan agar dapat turun ke dunia ini. Sementara itu, Kinmu menahan serangan musuh dari belakang. Gerbang pengaruh surga di belakangnya tiba-tiba membesar. Tubuhnya berputar, dan gerbang itu ikut berputar, menyedot banyak jiwa ke Yodu sebelum mereka sempat mengeluarkan suara gemuruh terdengar. Dewa harimau yang membawa Saint Woodcutter melompat dari altar pengorbanan dan langsung menerjang ke arah kamp musuh. Ia menatap Kinmu dengan heran. "Tuanku, bukankah itu generasi mudamu?" Dari atas punggung harimau, Saint Woodcutter menoleh. Ia melihat Kinmu bertarung melawan iblis surgawi dengan gerbang pengaruh surga. Tatapannya langsung menjadi tajam dan memancarkan cahaya yang menerangi seluruh area altar. Aneh, bagaimana dia bisa sampai ke surga kaisar tertinggi? Saint Woodcutter kemudian mengalihkan pandangannya. Kemanapun dewa harimau melangkah, iblis dan tunggangan mereka terlempar. Ketika ia mengaum, gelombang suara yang dahsyat menyapu medan perang dan melemparkan banyak iblis ke udara. Melihat pemandangan itu, Kinmu tanpa sadar teringat naga kilin yang bertubuh besar. Dewa harimau itu memanggilnya Tuan, jadi dia pasti tunggangannya. Benar-benar gagah. Di punggung harimau, Saint Woodcutter mengangkat kapaknya. Setiap seni surgawi iblis yang mendekat langsung dibelahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah tiba di kamp musuh. Saint Woodcutter mengangkat kapak besar di tangannya dengan satu ayunan. 4 kepala dewa iblis berkepala 4 langsung terpenggal sebelum mereka sempat bereaksi. Hatilah, dewa-dewa iblis lainnya segera mengepungnya. Saint Woodcutter tetap duduk tenang di punggung dewa harimau sambil mengangkat kapaknya. Cahaya kapak melonjak seperti banjir besar. Kinmu terkejut. Kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Tidak, ini lebih dari itu. Yang dia gunakan adalah Overlord Badisri Elixir teknik yang lengkap. Saint Woodcutter tidak hanya mengandalkan kapaknya. Dengan tangan lainnya, ia terus mengeluarkan berbagai seni surgawi dari Great Educational Heavenly Double Script Chess. Namun, seni-seni itu tidak digunakan secara terpisah. Ia menggabungkan berbagai seni surgawi menjadi satu kesatuan. Seperti yang pernah dilakukan Li Tianxing dengan Great Heavenly Star Power. Setelah mempelajari ratusan seni surgawi secara menyeluruh, Saint Woodcutter menggabungkannya menjadi teknik yang benar-benar baru. Orang biasa mungkin tidak akan mengenali asal-usul teknik tersebut. Namun, Kinmu adalah master kultus iblis surgawi. Ia langsung menyadari bahwa dasar teknik Saint Woodcutter berasal dari Great Educational Heavenly Double Script Chess. Di sekitar Saint Woodcutter, berbagai medan kekuatan aneh meledak dan menghancurkan para dewa iblis. Ketika mereka berusaha mendekat, kapak besar kembali berayun dan memenggal kepala mereka. Kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Kinmu ingin mengamati teknik Saint Woodcutter lebih jauh, tetapi horde iblis surgawi terus mengepungnya. Setelah dipanggil, Saint Woodcutter langsung menerobos masuk ke kamp musuh dan mulai membantai para dewa iblis. Ia tidak memedulikan pasukan lainnya, sehingga iblis surgawi yang tersisa terus membanjiri medan perang. Di belakang altar pengorbanan, para praktisi seni surgawi juga terus maju. Suara pertempuran mengguncang langit dan bumi. Dalam pertempuran berskala besar seperti ini, kekuatan satu orang menjadi tidak berarti. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, seseorang bisa mati kapan saja. Kinmu tidak punya waktu lagi untuk mengamati Saint Woodcutter. Ia mengesampingkan semua pikiran dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Horde iblis surgawi ternyata sangat kuat. Teknik dan seni surgawi mereka berbeda dari milik perdamaian abadi. Gerakan mereka mungkin tidak serumit teknik manusia,
Tetapi kekuatan sihir mereka sangat besar. Hal itu membuat mereka menjadi lawan yang sangat berbahaya. Tubuh mereka juga sangat berbeda dari manusia. 8 divisi horde iblis surgawi terdiri atas berbagai makhluk aneh, katak bersisik, raksasa magma, pemuda cantik, wanita buruk rupa, wanita berekor kalajengking, wanita bercakar 8, mutan bertentakel, dan makhluk berlengan seperti ular. Mereka memiliki garis keturunan yang kuat dan tubuh yang secara alami cocok untuk bertempur. Para iblis yang mengepung Kinmu semuanya adalah elit dan tidak ada satupun yang lebih lemah darinya. Semakin banyak iblis surgawi menyerbu altar, sekitar 10 dari mereka mengepung Kinmu. Mereka telah menyadari keanehan gerbang pengaruh surga, sehingga sengaja menghindarinya sambil bekerja sama menyerangnya. Kinmu bertarung sekuat tenaga. 8.000 pedang terbang melesat ke segala arah. Cahaya pedang memenuhi langit seperti kawanan belalang. Dalam sekejap, gunung dan sungai terbentuk dari cahaya pedang. Sword Trading Mountain Sandy Rivers. Di atas altar, pegunungan membentang tanpa akhir. Air terjun jatuh dari tebing. Sementara sungai-sungai panjang mengalir di antara lembah. Namun, sesaat kemudian, darah mulai mengalir dari pegunungan dan sungai yang terbentuk dari pedang itu. Seluruh pemandangan berubah merah. Boom! Pegunungan dan sungai hancur. Dari reruntuhannya, raksasa magma muncul sambil mengangkat palu raksasanya. Kinmu mundur dan mengangkat tangan. Carefree Sword melayang di udara, diikuti 8.000 pedang lainnya. Semua pedang itu menyatu dalam sekejap menjadi sebuah pedang besar. Raksasa magma mengayunkan palunya. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Mayat-mayat di sekitar altar terlempar ke segala arah. Kinmu menggenggam pedang dengan kedua tangan dan menahan palu raksasa tersebut. Benturan itu membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga ia terlempar ke udara. Namun, dalam benturan yang sama, tubuh raksasa magma itu terbelah menjadi 2 bersama palunya. Sebelum Kinmu sempat mendarat, seorang wanita bercakar 8 membuka semua cakarnya. Mayat-mayat yang berterbangan langsung meledak. Darah memenuhi udara dan menyelimuti Kinmu. Kinmu mengayunkan Carefree Sword. 8.000 pedang terpisah lalu bergabung kembali menjadi 2 bilah panjang yang saling bersilangan. Cahaya pedang membentuk bayangan seperti bulan di langit. Cahaya bulan itu tiba-tiba menyatu dan meledak. Sinar pedang turun seperti hujan meteor. Wanita bercakar 8 mencoba menahannya dengan cakarnya. Tetapi cahaya bulan dan cahaya bintang menembus tubuhnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Bentuk keenam dari keterampilan pisau pemotongan. Babi milik Butcher pisau panjang menggantung di bawah cahaya bulan. Di antara bintang-bintang telah digunakan Kinmu dengan sempurna. Ia melepaskan kedua tangannya. 2 bilah panjang itu kembali berubah menjadi ribuan pedang terbang yang berputar di sekelilingnya, menangkis ribuan bilah iblis yang datang dari segala arah. Kinmu kemudian membalik telapak tangannya. Seorang ahli iblis yang menggunakan teknik pedang langsung dihantam hingga tubuhnya runtuh dan meledak. Boom! 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 Petir bergemuruh lebih dari 10 mil. Dimanapun Yin Yang Have Reversing Hand lewat, manusia, iblis, dan tunggangan mereka terlempar dan terbalik. Dengan mudra berikutnya, Kinmu membekukan tanah sejauh lebih dari 10 mil. Ia kemudian mengetukkan jari telunjuk ke tengah alisnya. Pedang-pedang terbang mengikuti lintasan Yin Yang Have Reversing Hand, berputar seperti pusaran dan menebas ke depan. Darah mengalir seperti sungai. Spiral Sword, tiba-tiba 2 ular besar melilit tubuh Kinmu, seorang wanita berlengan. Ular telah melompat ke udara dan mengikat tubuhnya dengan kedua lengannya. Kinmu mengangkat kepala. 2. Sinar cahaya keluar dari matanya dan menembus dada wanita tersebut. Lubang besar terbuka di tubuhnya dan membunuhnya. Namun, kedua lengan ularnya masih mencengkeram Kinmu dan menyeretnya ke udara. Di bawahnya, seorang wanita buruk rupa tiba-tiba menghantam labu yang tergantung di punggungnya. Mulut labu terbuka. Wish! Ki iblis berwarna darah menyembur keluar dan langsung menuju Kinmu. Tubuh Tuan Naga sejati. Kinmu berteriak. Ia melepaskan diri dari cengkeraman ular dan membentuk mudra. Seketika, bayangan gunung berapi muncul di belakang tubuhnya. Gunung itu menjulang tinggi sebelum tiba-tiba meletus. Magnetic Raging Inferno Pump.
Kinmu menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Ki iblis berwarna darah langsung terbakar bersama wanita buruk rupa tersebut. Seni surgawi yang luar biasa. Sebuah suara kaku terdengar. Di antara praktisi seni surgawi alam 7 bintang, kemampuanmu setidaknya termasuk 10 besar. Kinmu terkejut. Ia melihat ke bawah dan menemukan seorang jenderal agung iblis surgawi sedang menaiki altar sambil menatapnya. Jenderal agung itu membawa sebuah bendera besar di punggungnya. Saat berlari, tubuhnya tiba-tiba berubah. 4 kepala dan 8 lengan muncul. Ia memegang beberapa bilah panjang dan bergerak dengan langkah yang sulit ditebak. Setiap praktisi seni surgawi yang dilewatinya langsung dibunuh. Proyeksi roh primordial. Jenderal Agung Iblis Surgawi menghantam kepalanya dengan bagian belakang pisaunya. Roh primordial setinggi puluhan meter langsung keluar dari tubuhnya. Roh itu meraung ke langit dan mengangkat tangan untuk menyerang Kinmu dengan mudra. Sebuah telapak tangan raksasa memenuhi hampir separuh langit. Di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran run yang saling bertautan. Berbagai tanda iblis bersinar terang, kemudian meredup secara berkala. Run-run itu menari di udara. Sebelum telapak tangan tersebut mencapai Kinmu, rantai berbentuk run iblis telah muncul di sekeliling tubuhnya dan mengikatnya erat. Kinmu tahu bahwa ia tidak mungkin menahan serangan ini. Carefree Sword dan pedang terbang lainnya terlalu jauh untuk kembali menyelamatkannya. Pada saat genting itu, Kinmu melihat Saint Woodcutter. 5 jari Saint Woodcutter menyatu. Berbagai seni surgawi dari Great Educational Heavenly Double Scriptures bergabung menjadi satu. Kekuatan yang mengerikan meledak dan langsung menghancurkan seorang dewa iblis. Sebuah inspirasi muncul dalam pikiran Kinmu. Ia pun menyatukan kelima jarinya. Overlord Badisri Alexa. Teknik berputar dalam pola yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Emerio roh dan jiwa menyatu. 5 elemen bersinar. 6 arah menyatu. 7 bintang naik ke langit. Matahari dan bulan berputar. Boom, boom, boom. Energi yang tak terbatas meledak dari tubuh Kinmu dan menghancurkan rantai ron iblis yang mengikatnya. Ia kemudian mengangkat tangan dan menyambut telapak tangan dahsyat dari roh primordial Jenderal Agung Iblis Surgawi. Ledakan, Kinmu mendengus dan tubuhnya langsung terlempar tinggi ke langit. Di atasnya, berbagai seni surgawi dan senjata dewa serta iblis saling bertabrakan. Jika ia terus naik, ia pasti akan memasuki wilayah terlarang di langit dan mati. Run-run yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Saat Kinmu hampir mencapai wilayah terlarang, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bang! Ia jatuh lebih dari 10 mil jauhnya dan menghantam sekelompok praktisi seni surgawi yang sedang maju. Kekuatan telapak tangan roh primordial itu telah membuatnya terlempar begitu jauh. Kinmu terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Para praktisi seni surgawi terus berlari melewatinya. Mereka mengangkat berbagai senjata roh ke udara lalu melemparkannya secara diagonal seperti hujan. Senjata-senjata itu memenuhi tanah di depan mereka. Ledakan demi ledakan terdengar. Entah berapa banyak iblis yang mati dalam hujan senjata roh tersebut. Kinmu terbaring sejenak sebelum buru-buru memeriksa tubuhnya. Aku masih hidup. Tubuhnya memang dipenuhi luka, tetapi serangan mematikan dari Jenderal Agung Iblis Surgawi ternyata tidak membunuhnya. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Teknik Saint Woodcutter tadi memiliki kekuatan luar biasa. Mungkinkah dia menyadari bahwa aku dalam bahaya dan sengaja menggunakan teknik itu agar aku dapat mempelajarinya? Dengan begitu, aku bisa lolos dari kematian. Kinmu mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Carefree Sword membawa seluruh pedang terbang kembali. Mereka kemudian berubah menjadi pelet pedang dan jatuh ke telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar dari belakangnya. Sepertinya, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kinmu segera berbalik. Di belakangnya berdiri seorang dewa yang menjulang tinggi. Di atas bahunya, duduk seorang gadis kecil dengan 2 kepang. Gadis itu memiringkan kepalanya sambil menatap Kinmu dengan rasa ingin tahu.